Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Barbus Salam yang dirahmati oleh Allah, hari ini khusus bagi saya itu adalah hari bahagia. Saya dilahirkan tanggal 8 Agustus 1972. Sekarang 8 Agustus 2023. Asli ini orang jenengan betul nyanyi ini seneng. Alhamdulillah sedikit panjang umur, tambahnya umur tapi jatah urip kurang. Maknanya kan seperti itu. Jadi kalau di hari jadi itu mau tidak mau itu harus berpikir usia saya tambah jumlahnya, tapi jatah umurnya untuk hidup berkurang, kan gitu kan? Nah makanya spesial hari ini itu saya membawakan materi ya tentang itu, kaitannya dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak rahimakumullah, Allah itu mengajarkan sebuah doa kepada kita semuanya melalui saharoh, melalui tukang sihirnya Raja Fir'aun. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dengan apa lagi? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Doa itu artinya, wahai Tuhanku Rabbana, afrigh, mugi jenengan mencurahkan, basa Jawa ngesokake, alaina ing atase kita sabron ing kesabaran. Ya Allah, curahkan kepada kami sikap sabar, jembar dodo. Urip nang donya niki gak jembar dodone, cepet mati. Nggih ta? Mbok ngadepi anak, mbok ngadepi bojo, mbok ngadepi masyarakat, pokoknya macam-macam problematika. Kalau tidak mempunyai jembar dodo, cepat mati. Teman-teman. Wa tawaffana lan mugi mewafatkan panjenengan na ing kita muslimina alaihi Islam. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Doa ini pendek, tapi kanggone kula lan panjenengan sing rambuté rupane wis akeh putihne iki penting gitu kan. Di Pak Kodri waktu bisa nyambat. Ibu bapak rahimakumullah, doa itu doa mustajab ya, diucapkan oleh tukang sihirnya Raja Fir'aun. Kapan itu? Kisahnya panjang. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi Rasul, saya singkat, beliau minta agar disertai saudaranya bernama Harun. Setelah diutus oleh Allah, maka kemudian Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Langsung ke istana. Lah, Musa dan Fir'aun ini
ada kedekatan karena memang Musa itu adalah anak angkat Fir'aun. Jadi makanya beliau langsung menuju ke tempat raja di istana. Faqula lahu qawlan layyinan. Nah, inilah yang jadi dasar Musa diperintah oleh Allah kepada Fir'aun yang karakter Fir'aun itu adalah orang sing dolime Masya Allah sampai mengaku jadi Tuhan. Tapi oleh Allah faqula lahu qawlan layyinan, Musa ucapkan, ajaklah ke Fir'aun itu dengan ucapan yang halus ya. Memang ucapan halus inilah yang diterapkan oleh uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dakwah itu bisa berhasil manakala kita terapkan santun. Jadi ngajarnya itu melalui birrahmah, dengan kasih sayang, dengan contoh, dengan panutan. Perkataannya pun harus halus. Akhirnya Musa pergi ke Fir'aun. Nah, ketika di Fir'aun, intinya mengajak Fir'aun, ayolah kita nyembah Allah, karena saya diutus oleh Allah menjadi Rasul. Qala, berkata Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Musa, kalau engkau sebagai Rasul mesti ada bukti yang harus dibawa, karena Rasul itu mesti disertai mukjizat. Nah, akhirnya Musa fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat yang dipakai ketika dilempar itu menjadi ular. Nah, tongkat ini sebetulnya adalah termasuk bahan yang dari surga. Penjelasan mufasir seperti ini. Dari mana Musa itu mendapatkan? Dari mertuanya. Siapa? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib mendapatkan dari Nabi Ibrahim, berturut-turut sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Nabi Adam itu tongkat itu adalah sempelan lukitan sing dienggo nutupi aurate nalika blecet kabeh niku. Dadi nyempel wit yang terus disimpan menutupi aurat beliau, itu yang menjadi tongkat pusaka itu. Dan itu yang nantinya menjadi pusaka ketika setelah Musa ya akhirnya disimpan di kotak yang namanya tabut. Itu yang menjadi pusaka ketika Daud Talut diangkat sebagai raja, musuh terang Jalut juz 2 akhir itu misalnya di situ. Lah, yang kedua, tangannya Nabi Musa itu ketika dimasukkan ke ketiaknya beliau begini, itu langsung menjadi lampu bersinar, baydha'u lin-nadhirin, bisa menyinari terhadap apa yang gelap-gelap itu. Kita kena ditiru. Enggak jenengan tiru. Gak metu sinar, metu bawon. Qala mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza lasahirun alim. Akhirnya tokoh penasehat dari Fir'aun berkata, inna hadza lasahirun alim. Wah, sungguhnya Musa ini adalah tukang sihir sing sangat pandai. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Musa ini punya tujuan adalah untuk mengeluarkan kaumnya Bani Israel dari bumi kalian, wahai Fir'aun. Karena waktu itu Bani Israel, kaumnya Nabi Musa adalah bangsa yang terjajah. Jadi ada suku Kipti, ada Bani Israel. Musa termasuk dari suku Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak turunnya Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Famadza ta'murun?
qalu arjin wa akhahu wa arsil fil madainil hasyirin ya'tuka bi kulli sahirin alim. Ini Fir'aun. Musa ini tujuannya tidak baik. Ini penasehatnya Fir'aun ya. Musa ini tujuannya tidak baik. Dia ahli sihir. Tujuannya adalah untuk membawa Bani Israel agar keluar dari Mesir. Maka yang enak itu adalah kita ajak tanding di alun-alun saja. Jenengan ya kan Fir'aun punya juga punya tukang sihir. Kita ajak tanding di sana agar kita yang menang. Wajah as-saharatu fir'auna qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Akhirnya tukang sihirnya Fir'aun didatangkan dan datang. Mereka berkata, a inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Apa kita ini ada upahnya? Ajran ingkuna nahdul wabin apabila kita memenangkan pertandingan ini. Jawabnya qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ini ada upahnya. Ada upahnya. Upahnya innakum laminal muqarrabin. Engkau akan kujadikan sebagai kerabat keraton. Ini iming-imingnya yang menang. Jadi nyaluk wani biro zaman ini Fir'aun itu sudah ada. Nah di lugat lah itu enggak pakai. Kan gitu. Kalau aku oleh apa neng aku milih. Engkau dijawab innakum laminal muqarrabin. Engkau akan menjadi kerabatku. Wah, oke ya benar. Nek menang. Nah nek kalah ya boleh apa sih. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulki. Ketika berhadapan tukang sihir berkata kepada Musa, ya Musa, ada kalanya engkau yang melempar, ada kalanya kita yang melempar duluan. Qala jawab sapa Musa, alqu, ya sampean sing melempar dulu. Falamma alqaw sa'aru ayyunan nasi wastarhabuhum wajahu bisihrin adim. Ini akhirnya yang disuruh melempar tukang sihirnya Raja Fir'aun dulu. Dia membuat tali-tali tampar-tampar itu kemudian dilempar. Nah ketika dilempar inilah mereka mensihir. Jadi tampar itu kalau dilihat mata itu seperti ular yang bergerak-gerak. Tapi zat aslinya sebetulnya tali itu yang tetap tali. Cuman yang disihir itu adalah mata orang yang melihat itu. Nah, itu bedanya dengan mukjizatnya Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Musa diperintah oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat ini menjadi ular besar. Talqafu ma yafikun, dia menelan, nguntal apa yang tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir itu. Nah, dari sinilah bahwa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun faquribu hunalika wanqalabu sahirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Tukang sihir ini kan dia tahu bahwa tali yang dilempar itu kan memang sihir, dan tongkat yang dilempar Nabi Musa ular betulan, sehingga dia tahu sebuah kebenaran bahwa qal haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Dia tahu apa yang dilakukan dia itu batil, Musa ini yang benar. Sehingga mereka semuanya walul qiyas saharatu sajidin, karena sudah menemukan kebenaran, akhirnya tukang sihir itu sujud semuanya. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kita semuanya iman kepada zat yang menguasai bumi ini, yaitu Tuhannya Musa dan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Fir'aun, ya Fir'aun yang gak terima. Amantum bi qabla an adana lakum. Nah, kamu semuanya iman nang Musa tanpa izin saya, sebelum saya mengizini kepada kalian semuanya. Fir'aun inna hada lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Ini rekayasamu semuanya. Ternyata kamu dan Musa itu adalah kong kali kong gitu. Itu tuduhan dari Fir'aun. Memang tujuanmu adalah agar kalian bisa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Fasawfa ta'lamun. Kamu akan mengerti apa yang saya lakukan. Laquqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Kamu akan saya potong tanganmu dan kakimu berselang-seling. Tangan kanan, kaki kiri, nah, mau dipotong. Thumma la'usallibannakum ajma'in. Kemudian kamu akan saya pancung di alun-alun kamu semuanya. Ini ancaman dari Fir'aun. Jawaban tukang sihir, qalu inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita itu akan kembali. Kita semuanya meskipun nek wis wayahe wayahe gitu. Saking ini iman ini berarti kan sudah masuk tenan ya. Ya urip kuwi wis wayahe wayahe, durung wayahe ya durung wayahe. Wis mboten susah-susah. Masih loro pun dongkrong terus. Durung wayahe ya gak mati-mati. Masih teger-meger. Terus mari wayahe ya wayahe. Jadi ancaman itu tidak ada pengaruhnya bagi tukang sihir Fir'aun enggak ada. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Lan orang nyiksa sira terhadap kita illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kecuali kita semuanya ini sudah iman, wis gak iso berubah. Kita ini semuanya sudah beriman. Mbok siksa kaya apa gak berpengaruh. Nek memang semuanya mati ya wayahe. Nah, terus donga Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan, curahkan kepada kami kesabaran dalam menghadapi situasi itu. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Donga iki jenengan apalno damel wiridan nek mari salat sering diwaca. Napa? Nggih meminta kepada Allah sak wayah-wayah digodho Gusti Allah muga-muga husnul khotimah. Intinya di situ. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Sahara atau tukang sihir dari Raja Fir'aun ini tak pernah ibadah. Saat durung iman, gak pernah ibadah sama sekali. Baru akhir setelah menemukan sebuah kebenaran, terus yakin la ilaha illallah Musa Rasulullah. Saat mereka kan seperti itu, Nabi Musa. Tapi imannya sudah tidak bisa tergoncangkan. Dosa-dosa yang lalu ya sudah terhapus. Nah, makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu bila di akhir pungkasan seseorang kita kharajan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, untuk mempertahankan menggapai itu yang masya Allah butuh bimbingan, butuh torekot, butuh istiqomah, butuh riyadhah. Kita semuanya harus melakukan secara kontinu untuk menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usamah bin Zaid
niku pernah dikengken mimpin Kanjeng Nabi perang melawan Romawi. Nah, ketika perang mungsuhnya ini ulang tanding. Akhirnya Usama ini anak umur 17, anak Zaid bin Harisah. Ya, Harisah itu anak angkatnya Kanjeng Nabi. Budaknya yang diangkat jadi anak. Lah, dilalah mungsuh ini kalah. Berkalah dan harus ditebas menjenong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak bingung sama ini. Akhirnya orang nomongan, wah kalau ini bujui aku keresmoy kan. Akhirnya mati musuhnya. Laporan ke Kanjeng Nabi, yo gak ngono sama. Kowe sing luput sing salah. Mau wis ngucap la ilaha illallah kok mbok tebas iku lebih. Akhirnya Usama dikengken bayar kafarat fidyah niku. Ya, merdekakno budak niku karena tindakannya niku. Nah, saiki kadang ya mung bisa la ilaha illallah jadi apa bid'ah talilan bid'ah terus mlebu neraka wol ngene kan. Cenake oleh hukumi kulo cenake. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Orang itu kan ada 4 ya. 1 iman. Terus matinya juga dalam keadaan iman. Ini kita semuanya semoga di golongan yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 itu sebelumnya itu kafir, non muslim, non mukmin, tapi akhirnya di akhir hayatnya iman, seperti tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ada orang itu yang iman tapi mati akhirnya tidak iman. Lho niku yo ono. Makanya butuh ngati-ngati awak dhewe lah. Ojo sampai ngelakoni perbuatan sing napa sing dadekno Gusti Allah itu melaknat. Perbuatan nopo mawon. Iku nak wayahe. Kapan kula sepi kula buka-buka pun Kediri nang di kepala sekolah, gawa staf gawa nang hotel. Wayahe ngono-ngono iso gak kuat terus mati. Sepi kula buka niku wonten pilih. Google tak ada anak kepala sekolah gawa anak buahe sing nom kalau nang hotel lu mau plesiran nang hotel yo sing apa meneh nang hotel gak ngono ta. Lah wong tuwa nang musuh wong nom. Blah jane. Bener ya kok gak bahaya ta. Dadakan mati lho iki terus kudu dipedheni nang kita. Lain. Lah ono sing ya memang kafir terus matine kafir itu nggih wonten. Lah sing antine kayak muslim nggih iman. Musuhe masalah sabendina masjid dadakan sepisan nek lakoni ngono terus lho ngono tidak lapungkasane. Mana ojo kece-kece pojok pengen ngono wis gak usah. Ngono lho dijogo awake. Lah kisah sing masyhur niku nggih zamane Bani Israil kan wonten apa Barsesa. Iki kisah masyhur. Tapi sahabat kiai minum khamr. Barsesa niku ngalimi masyaallah, santrinya niku ribuan. Muridnya itu yang ngaji ke beliau. Terus istimewa 1000 santrinya itu karomah sangka Barsesa. Niku iso mlaku nang dukur banyu gak kerem. Hebat orang ini. Nyebrang Bengawan wae banjir terus mlaku ini santri Yai Fathan. Yakin kula parani kabeh. Wong murite kaya ngono apa meneh? Ngono lah. Loh, apa kabare? Murite kaya ngono. Lah akhirnya dilalah iblis buka jadi sapa bar iso ngalim bodhone gampang dijejeri kaya wiritan 3 dina 3 bengi iblis buka ngaten-ngaten jeri Barsesa kon kok kuat wiritan terus ku
Nggih mahasiswa kula niki pernah nglakoni salah gede dadi kula wis eling-eling dosa kula. Dadi kula wis mboten ngeten-ngeten. Oh ngono carane. Iya, aku kok kepengin iso wiritan kaya awakmu jenenge. Nah, akhirnya terus carane kaya apa? Anu mawon mahasiswa sampai mateni wong gak gelem aku. Sampai zina nang kono. Gak gelem kula kan. Titik mawon mahasiswa sampai nyicipi khamr mboten napa-napa jenenge. Barang cici bisa gelas, namanya gak tahu mobil, ya teler, gak bahaya tak? Ya ini. Otak ini kan gak bisa mengendalikan. Akhirnya ada pono santri ini semua wayu dewi, lagi udah dibiayain, pono bukan? Tok kiai ini wayu mas, santri wayu pono wah di dewi, dijak, dilarang kamar bengok-bengok pateni sisahan lho ya wis dino ya mateni wong akhirnya sama dianu masyarakat sampai dicekel ya cancang coba iblis itu kok kayak bukan gara-gara kon ini saiki jenenge aku ngene gampang sampai iso wujud sing penting kon ngomong sujud nang aku iblis ngono ya wis aku ngandel aku sujud kaya ngono diantem wong mati. Nah ini kan corong kan pungkasan sing boten rapi. Awak kita niki peringatan ini ojo sampai wis istiqomah nglakoni apik ini terus pisan-pisan terus tergiring nang gone perkara sing dilarang dening Gusti apa wae bentuke tanda tangan sikap bener maksudnya nggih tanda tangan sing ora duwe akeh sing wis terserah mbok urusan wong wedok, mbok urusan apa kok sing ngajak sing lurus ngoten. Para bapak, para ibu ingkang dipun hormati dening Gusti Allah. Lajeng Kanjeng Nabi niku ra jelasno besok di akhir zaman niku ra wonten jenenge dajjal. Dajjal itu mesti ciri-ciri dajjal sing asli niku nggih motone piting sisi badhe yana setempere kafaro kufur kafaro ajak-ajake wong sing iman diajak melu dajjal iming-iminge nggawa ngombe karo geni meradane sebagainya itu intinya kan itu. Nah, terus kadang wong saiki kan ngene nah aku lu gak menangi dino kiamat gak menangi dajjal. Tapi kan mana implisitnya itu kan bahwa perkara sing ngenggokno imane kita, perkara sing ngenggokno awak kita gak eling karo Gusti Allah. Lho masalahnya di situ. Sehingga dajjal itu wujudnya bisa macam-macam apapun yang bisa memalingkan kita dari Allah di akhir hayat kita itu berarti bernama dajjal. Nah terus apa itu? Ya iso wujudnya omah umpamane. Bangun omah gak mari diutang loro, diutang rokok saking gedene omane umpamane. Mikir pikirannya gak kuat ngeblek. Mikir omah terus. Nah gak bener. Berarti dajjale wujud omah, so wujud mobil. Niki mesti godhong kita kabeh. Dan surat Fatihah kita nonton ayat hatta idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun hatta idza balaghatil khulqum sehingga nalikane roh iku wis tekan tenggorokan diruhi wis tekan kene wa antum hina idzin tanzurun waktu itu kalian semuanya motomu pelerak-pelerak nyawa ibu nyawa anakku iki lho iki sarta tinggal kabeh wis kaya awakku wis gak kelawat lah ngoten.
Lah siapa yang dekat pada saya? Wanahmu utawi aku Gusti Allah aqrabu luwih parek mingkum tinimbang sira kabeh. Walakin la tubsiru tetapi nek kabeh ora bisa nyawa. Karena atine tertutup karo dajale mau. Dajale itu sing ngenggono dadi pusate pikiran nggih. Iku sing iso ngenggono dadi gak konsentrasi blas. Mangkane para bapak nggih, para ibu nggih. Jeneng Nabi niku lah sugih nggih. Tapi zuhud niku maknane boten kok gedhe donya boten-boten. Tapi tidak memasukkan kesenengan rasa donya niku nang gone ati. Dadi boten mlebu wonten ati niku boten. Mulane kadang wong niku tukang parkir tapi nek bendina nyawang mobil terus kepingine nemen terusan ya gak dadi zuhud. Justru sing zuhud kadang mesti duwe akeh. Karena wis duwe akeh dadi saged napa ngatur secara baik sehingga gak ketungkul karo duwe niku. Lah niki sing sangat penting kanggene keuripan kita kabeh. Intine nek wong iku istiqomah ajeng terus pitulungi Gusti Allah akan membantu kita. Jadi Allah niku ya apa dia selalu ngawasi apa kita bimbing yaitu sesuai dengan donga kita ihdinas siratal mustaqim. Terus kesel tapi banyak nih sehingga nampak gak bahaya tak. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, ampun duweni rasa wedi. Pada prinsipnya kita urip niku nek wis wayahe. Nek durung wayahe ya durung wayahe. Iku ora usah dipikir. Sing dipikir iku kaya detik menit iso nglakoni keapian kabeh. Sing ngoten mawon. Mun wis wayahe insyaallah husnul khotimah dhewe. Intine niku ngoten. Lan perkara urusan mati niku mboten usah diwedeni kaya apa jerene lara-lara anu ngoten. Ana sing kandhane jerene apa niku wong urip dikuliti lha ngoten urip-urip dadi dalam keadaan ini dikuliti sekali atau 1000 kali lebih. Ya memang lara memang. Ya memang sakit memang ya buktinya memang apa ki? Apa? Sing jenenge pejah niku lah pisah roh karo jasad ngoten nggih. Roh terus pisah kali jasad. Lah tangan iki nggih ya roh iki jane sudah dom iki lara. Iku lara pisah kita. Tapi nek pejah niku lah pisah roh saka jasad secara keseluruhan berarti ini lara ini yang tinggal. Tapi Gusti Allah niku gawe cara kanggo wong sing duweni iman. Nalika pejah niku nggih lara niku dadi ilang. Makane ana wonten siji ulama sing pengen neliti Mas Epos apa metune ruhi wong iman saka jasade niku kaya apa dheweke Al-Qur'an iku diwola-wali dari alif lam mim sampai bulan probinas nemu dibolak-balik akhirnya keturun itu terus ngimpi ketemu Kanjeng Nabi nek kowe dhewe masalahmu iku delekno buka surat Yusuf. Akhirnya kalau oleh petunjuk Kanjeng Nabi kaya ngono konsentrasi buka surat Yusuf. Akhirnya menemukan ayat sing niki. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj alaihin. Nalika Zulaikha krungu wong wedok Mesir padha ngrasani awake. Jerene kata orang-orang Mesir, perempuan Mesir, Zulaikha iku cek nemene wong budake dhewe kok dijak ngono. Akhire diundang
kabeh. Bar diundang disuguhi makanan sing rupa makannya harus dikupas dulu. Ono pelem, ono apel, pokoknya sing bangsa itu. Jadi ada buah, ada pisau. Nah, ketika mereka dipersilahkan untuk mencicipi hidangan, ayo dicicipi, monggo. Yusuf metu Yusuf. Nah, ini akhirnya Yusuf metu, ketok gantengnya Yusuf. Niki tangan ini diiris kabeh gak krasa. Mata tertuju kepada Yusuf sing gantenge mahada basyara in hada illa maliki dudu menungso iki malah ikat iki ngiris anune. Lah ini tergores tapi tidak terasa. Sami kami jenengan awak kita kabeh iki nek di akhir hayat kita itu proses itu akan bisa kita napa nggih wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang mukmin iku yang keperjalanan jenenge perjalanan diketokno panggonan bukan asap motoni kulo panggonan nang swarga ketok panggonan ini swarga wis gawe kabeh eling senenge. Lah dalam keadaan seneng itulah roh kita diambil oleh malaikat Israel. Nah, makanya dengan proses itu insyaallah kita kabeh muga-muga wis gak sawetis pokoknya wayahe ini durung ya. Durung nek kowe sembayang jeng wayahe ngopi lan kabaya ta. Bapak rahimakumullah. Kalau mau aku pengen nyanyi ora gak apa-apa tenan. Ya sejalan karo materi. Kula aku ngrungokno lagune Ungu kok enak. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Jangan ketemu ini kayak artis. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Ini bisa viral ya. Kalau ngaji tafsir kok kan nyanyi Ungu ya. Nyanyi kan di sini api, ya di sini api menyentuh kalbu. Muka-muka sawaya-waya dibodot sedaya husnul khotimah. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi khutbatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa
في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الله إياكم أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.